Pemateri kita adalah dari Pak Ustadz Saiful Manan selaku dosen Politeknik Bandung. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Profil pribadinya, hidup adalah perjuangan dan sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu memanusiakan manusia lainnya. Nah, itu tadi adalah sedikit biografi dari Pak Ustadz Saiful Manan. Oke, langsung aja mungkin ya kita sambut ini dia pembawa ceramah kali ini. Ya, silakan Pak Ustadz Saiful Manan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdahat tariqa lit-talibin wa sahala manhajis sa'adatil muttaqin wa basara'i basairil musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid din wa manahum asral imani wal anwari wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang saya hormati Kepala SMA Angkasa Kota Bandung, yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, yang saya hormati seluruh unsur pimpinan SMA Angkasa Kota Bandung, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMA Angkasa, yang saya hormati, dan yang paling saya banggakan seluruh siswa-siswi dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 yang saya hormati dan banggakan. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para aulia, para suhada, sampai kita sekalian selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini Allah takdirkan kita berkumpul di dunia maya, di ruang Zoom yang mudah-mudahan kuota yang kalian korbankan dalam kegiatan hari ini dicatatkan Allah sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan, mau secara langsung ataupun via Zoom, pada hakikatnya kita ada pada satu majelis, yang ketika satu majelis dibacakan Al-Quran, ketika satu majelis dibacakan sholawat Nabi Muhammad SAW, maka majelis tersebut akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya menguraikan beberapa hikmah terkait tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin sudah bertahun-tahun Bapak Ibu ataupun para peserta didik melaksanakan kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj. Tapi pertanyaan besarnya, sudah sejauh mana kita memahami, dan bahkan sudah sejauh mana hikmah-hikmah Isra wal Mi'raj yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, oleh-oleh yang kemudian kita tahu bersama, oleh-oleh Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu adalah sholat. Bagaimana ibadah sholat kita, kemudian sholat itu bukan sekedar zahir saja, tetapi batin kita sholat. Makanya tidak aneh, ada orang yang kemudian sholat, beres sholat kemudian nyolong sendal orang. Nah, berarti zahirnya dia sholat, tetapi batinnya dia tidak sholat. Bahkan mungkin beberapa teman-teman bertanya, saya sholat,
saya tidak berbuah dari sholat kita. Nah itu berarti sholat kita bermasalah. Karena pada hakikatnya sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi bohong orang yang kemudian sholat tapi akhlaknya masih tidak baik. Itu berarti ada yang bermasalah dalam sholatnya. Bahkan dalam Al-Quran jelas fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang yang sholat saja dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalkan teman-teman usia misalkan sudah balik kelas 10, 11, 12 meninggalkan sholat secara disengaja, maka dosanya termasuk ke dalam dosa besar, naudzubillah. Baik teman-teman dan rekan-rekan para peserta di kelas 10, 11, 12 yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang Isra Mi'raj, salah satu ayat yang kemudian populer dibacakan tadi oleh Qori sebelum memulai kegiatan, surat Al-Isra ayat pertama. Itu adalah salah satu ayat yang memberikan gambaran bagaimana Allah mengabadikan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra tersebut. Bagaimana dahsyatnya Allah memulai kalimat dengan kalimat tasbih. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah tidak memulai dengan kalimat tasbih. Ketika Nabi Musa kemudian diselamatkan oleh Fir'aun, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, mohon maaf, kemudian ketika dikejar oleh Fir'aun pada saat itu di Laut Merah, Allah tidak menggunakan kalimat tasbih untuk menceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Contoh lain, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam juga diceritakan dalam Al-Quran, tetapi Allah tidak mengawali dengan kalimat tasbih. Tetapi ternyata pertanyaan besarnya, kenapa Allah menggunakan kalimat tasbih mengawali dalam Quran surat Al-Isra ini? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kalau dalam ilmu balago, subhana itu merupakan kalimat izaz. Kalimat yang singkat tetapi padat dan memiliki makna yang luar biasa. Bahkan menurut para ulama tafsir, subhanalladzi itu mengandung kalimat Allah yang kemudian disembunyikan. Subhanallahilladzi. Nah, ayat dasarnya itu adalah ada kalimat Allahnya. Tetapi kemudian disembunyikan. Dan menurut ulama tafsir, ini merupakan sesuatu kalimat yang mengawali peristiwa yang tidak bisa kita cerna lewat intelektualitas manusia, tetapi harus ada unsur keimanan. Nah, kita lihat dari unsur sejarah. Mangga operator dibantu untuk share screen-nya. Saya sudah buatkan materinya biar mudah teman-teman berikut juga Bapak Ibu memahami konsep sekaligus hikmah peristiwa Isra Mi'raj yang sering kita peringati tiap tahun. Jadi anak-anak, Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa Isra Mi'raj itu melibatkan beberapa tempat. Yang pertama ada Masjidil Haram, tempatnya itu di Mekah. Kemudian Masjidil Aqsa, tempatnya di Palestina. Ada yang tahu anak-anak jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa kilometer? Atau butuh perjalanan berapa waktu dari Masjidil Haram di Mekah kemudian ke Palestina? Kalau kita lihat sejarah Nabi, bahwa ternyata perjalanan yang ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh perjalanan kurang lebih 1 bulan. 1 bulan itu hanya pergi saja, belum kembali lagi. Berarti butuh waktu 2 bulan perjalanan pulang dan pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang lagi ke Masjidil Haram, yaitu di Makkah. Jadi mungkin atau tidak anak-anak, perjalanan yang ditempuh hanya sepertiga malam, yang faktanya harus ditempuh selama 2 bulan. Makanya kita manusia biasa yang hanya mengandalkan akal tidak mungkin percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak mungkin, karena perjalanan 2 bulan hanya ditempuh oleh Nabi Muhammad dalam waktu kurang lebih sepertiga malam. Itu pun tidak terlalu lama. Dan ini dahsyatnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Oke, next. Nah ini ayatnya. Ayat yang tadi dibacakan, Subhanalladzi asra. Nah kalimatnya asra. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, asra itu diartikan bukan berjalan, tetapi diperjalankan. Memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Ya Allah. Yang diperjalankan adalah Nabi Muhammad.
Saya ingin berikan analogi sederhana untuk memahami konsep diperjalankan dan memperjalankan. Analoginya seperti ini teman-teman, kalau misalkan di saku saya sekarang ada semut. Semut ini kemudian ada dalam saku saya dan hari ini saya akan berangkat menuju misalkan ke Jakarta. Semut ini ada di saku ini. Kemudian si semut ini ikut naik mobil bersama saya sampai ke Jakarta, ya sekitar misalkan 1,5 jam, 10.30 sudah sampai di Jakarta, pulang lagi jam 12 sudah berada di kota Bandung lagi. Tiba-tiba si semut kemudian keluar dari saku saya, kemudian bercerita, wahai kaum semut, berkumpullah. Saya akan bercerita bahwa hari ini saya telah melakukan perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta dari jam 9, kemudian kembali lagi ke Bandung jam 12. Kira-kira umat semut atau kalangan semut akan percaya nggak pada semut yang berada dalam kantong saya? Saya yakin tidak akan percaya. Kenapa tidak percaya? Karena semut yang kemudian berjalan lambat, tidak memiliki transportasi dan lain-lain, bisa melakukan perjalanan dahsyat dari Bandung menuju ke Jakarta, balik lagi ke Bandung, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Secara akal semut itu tidak masuk akal. Tapi secara akal manusia masuk akal atau tidak? Masuk akal. Karena bisa sekarang menggunakan alat transportasi. Begitulah peristiwa Isra Mi'raj karena Allah yang kemudian memperjalankan dan Nabi Muhammad yang diperjalankan. Transportasinya disiapkan, ya. Kemudian tinggal duduk manis saja, kemudian sampai dan pulang kembali. Itulah peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian secara sederhana bisa kita pahami, memilih dan menggunakan akal manusia. Selanjutnya, peristiwa sebelum Isra Mi'raj. Nah, ini bisa dilihat nih bahwa Isra Mi'raj ini merupakan wisata ruhani yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah mendapatkan beberapa peristiwa yang kemudian menyedihkan. Bayangkan nih anak-anak, pamannya Abu Thalib, istrinya Siti Khadijah radhiyallahu an, itu wafat di tahun yang sama, hanya berdekatan mungkin beberapa bulan saja. Kemudian orang-orang yang begitu sangat dekat, yang sangat mendukung bagaimana dakwah Nabi, itu kemudian meninggalkan Nabi. Sehingga yang namanya Nabi karena manusia biasa, ada rasa sedih. Ada rasa yang kemudian memilukan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang disayanginya. Pamannya yang kemudian setiap saat mendampingi bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah, melindungi Nabi Muhammad, mengurus Nabi Muhammad sejak usia 8 tahun, kemudian wafat di tahun yang ini. Berikut juga Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah istri pertama Nabi yang begitu sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan luar biasanya Siti Khadijah, kalau Nabi Muhammad memiliki sebuah permasalahan, datang ke rumah kemudian menghadap Siti Khadijah, semua permasalahan selesai. Karena apa? Luar biasanya Siti Khadijah memberikan motivasi, memberikan semangat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Dua peristiwa inilah yang kemudian dalam sirah nabawiyah disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Next. Akibat peristiwa ini, maka kemudian Nabi Muhammad setelah di kota Makkah tidak direstui, orang-orang kaum kafir Quraisy menghina, mencaci, bahkan kemudian yang lebih dahsyat, Nabi Muhammad hendak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Hingga akhirnya Nabi Muhammad kemudian berhijrah ke kota Thaif. Tapi luar biasanya di sana, kota Thaif ini adalah salah satu kota yang kemudian tempat peristirahatan orang-orang Arab Makkah pada saat itu, yang kemudian Nabi Muhammad berharap besar. Saya datang ke kota Thaif untuk berharap bagaimana saya akan diterima, supaya dakwah Islam ini akan sampai kepada masyarakat Thaif. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad baru saja masuk ke gerbang kota Thaif, kemudian sudah dilempari batu. Sampai dikejar-kejar oleh orang Thaif, kemudian Nabi Muhammad sampai bercucuran pelipisnya dengan darah dengan sangat luar biasa. Nabi Muhammad kemudian meneduh di kebun kurma pada saat itu. Dan ini dahsyatnya nih, anak-anak, turun malaikat penjaga bukit mendatangi Nabi Muhammad. Karena tidak rela
seorang insan pilihan Allah, seorang insan yang sangat disukai dan kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pelipisnya berdarah-darah karena kemudian dipersekusi sekaligus kemudian disiksa, dicaci, dihina oleh kaum Thaif pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat kemudian bertanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memusnahkan semua warga Thaif dengan menurunkan bukit ini dan kemudian menimpakan kepada kaum Thaif." Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad kemudian menjawab, "Lah, jangan. Mereka tidak tahu. Dan saya berharap pada keturunan-keturunan mereka ada orang-orang soleh yang kemudian akan melanjutkan dakwah Islam pada saat itu." Luar biasa nih Nabi Muhammad. Kalau ini menimpa Bapak Ibu, kalau ini kemudian menimpa teman-teman, bagaimana apa yang terjadi bisa jadi tawaran malaikat itu saya iakan. Kampung Thaif, ya, bahkan saja kaum Thaif itu dari perspektif manusia biasa. Tetapi Nabi Muhammad yang merupakan contoh bagi kita sekalian, begitu sangat sabar dan sekaligus berpikir positif. Satu hikmah yang bisa kita ambil dalam pelajaran dari kisah yang barusan saya sampaikan, dalam hidup kita tidak diperkenankan untuk berburuk sangka kepada orang. Kita punya rekan kerja, ya, punya program, punya apapun itu, support dan kemudian berikan motivasi, berikan semangat. Jangan sampai baru mengadakan sesuatu kemudian sudah dinyinyirin, kata istilah anak-anak. Ya, netizen Indonesia kan luar biasa ya, nyinyirnya luar biasa. Nah ini kemudian bisa kita ambil pelajaran. Kita nggak boleh bersuudon pada seseorang siapapun. Kalian konteksnya nih, para peserta didik di kelas. Ada seorang siswa mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian kalian nyinyir, si eta mah pasti we googling, pasti we searching di Google jawabannya sehingga mendapatkan nilai yang tinggi. Nah artinya kita tidak diperkenankan berburuk sangka pada orang. Kita tidak diperkenankan untuk bersuudzon, tetapi kita dianjurkan untuk berhusnuzon. Makanya dalam dunia kerja, salah satu konflik yang sering terjadi diawali dari apa? Dari berburuk sangka pada teman kerja ataupun teman sekelas. Ini adalah salah satu penyakit hati. Sehingga pelajarannya, maka pastikan apapun yang kita lakukan, teman kita lakukan, entah itu siapapun, maka yang dikedepankan bukan buruk sangka, tetapi berbaik sangka. Inilah yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang kedua, dari kisah ketika ditinggalkan oleh pamannya dengan istrinya, kita kemudian bisa ambil pelajaran bahwa hanya Allah lah tempat bergantung. Anak-anak, jangan pernah kemudian kita terlalu banyak berharap kepada makhluk. Jangan terlalu banyak berharap kepada makhluk, karena intinya pada akhirnya kemudian kita akan kecewa. Berharaplah kepada yang memiliki makhluk. Insya Allah tidak akan pernah kecewa. Kita berharap tinggi pada teman memberikan sesuatu pada kita, ternyata tidak diberikan, kita kecewa. Kita sebagai pendidik berharap besar ya kepada para pemangku kebijakan, ternyata kemudian tidak sesuai dengan kebijakan kita, akhirnya kita kecewa. Maka yang paling penting, semua hal dalam hal hidup kita di dunia, maka pastikan kita senantiasa bergantung hanya kepada Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Begitulah kemudian Allah kemudian mendidik Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa Isra Mi'raj dengan peristiwa-peristiwa besar ini untuk pelajaran bagi kita sekalian. Next. Nah ini nih anak-anak ya atau Bapak Ibu, jarak antara kota Mekah sampai ke Thaif itu kurang lebih 65 km. Jauh atau dekat anak-anak? Jauh ya, 65 km. Zaman dulu belum ada Grab, ya, belum ada Gojek, ya, apalagi misalkan Lion Air dan lain-lain belum ada. Jadi Nabi Muhammad hanya menggunakan kuda ataupun unta seadanya. Jarak 65 km. Berharap besar ya bahwa kaum Thaif ini akan ikut bersama dakwah Nabi Muhammad, tapi kemudian bayangkan respek sekaligus bagaimana orang-orang Thaif kemudian merubah segalanya, harapan besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad kemudian habis seketika pada saat itu. Next. Nah ini ya, kemudian dari Amul Huzni, peristiwa wafatnya itu sekitar 620 Masehi,
kemudian hijrah ke Thaif, mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa. Nah, barulah masuk kemudian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad pada tahun 621 Masehi, tepatnya di tanggal 27 Rajab. Ini peristiwa Isra Mi'rajnya. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, kemudian Nabi Muhammad memutuskan lewat ilham, lewat wahyu untuk hijrah ke Yasrib yang hari ini dinamai dengan kota Madinah. Nah, jadi tahapan-tahapan ini, kemudian Amul Huzni, hijrah ke Thaif, kemudian Isra wal Mi'raj, ini merupakan tahapan-tahapan yang luar biasa yang kemudian dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Next. Nah ini nih anak-anak, peristiwa Isra Mi'raj itu kalau misalkan saya gambarkan tidak lebih dari seperti ini. Isra itu adalah perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah kemudian menuju ke Palestina. Itu disebut dengan Isra. Jadi perjalanan tegak lurus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itulah disebut dengan Isra. Nah jaraknya tadi kurang lebih perginya 1 bulan, pulangnya kemudian 1 bulan. Belum lagi kalau misalkan dimasukkan dalam Mi'rajnya. Jadi Mi'rajnya itu adalah perjalanan malam hari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ke langit ke-7. Ya. Artinya ada beberapa tingkatan langit yang kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad pada saat itu lewat kendaraan yang disebut dengan barkun. Atau istilah kerennya hari ini adalah burok. Ya, istilah populernya. Jadi barkun ini adalah dalam bahasa Arab diartikan disebut dengan kilat. Jadi baru saja melihat ke depan maka kakinya sudah sampai. Jadi masuk akal Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ke-7 Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peta konsep yang kemudian harus kita pahami, peristiwa Isra Mi'raj ini yang kemudian kita paham bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Next. Nah, kejadian sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad ketika sudah disiksa, dihina di kaum Thaif pada saat itu, kemudian Nabi Muhammad datang lagi kembali ke kota Mekah secara sembunyi-sembunyi. Karena tidak ada lagi dukungan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu, yang ada adalah ingin membunuh Nabi. Sehingga tengah malam kemudian Nabi Muhammad datang di hadapan dan kemudian duduk dan kemudian melakukan sholat pada saat itu. Meskipun sebenarnya perintah sholat yang kita lakukan hari ini itu baru ada setelah peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Tetapi sholatnya, syariat-syariat Nabi terdahulu itu pun melaksanakan sholat dengan versi yang berbeda dengan yang kita lakukan hari ini. Nah Nabi Muhammad tepat ada di pintu, kemudian di pintu Ka'bah. Di depan Ka'bah kemudian sendiri merenung, kemudian sedih, memilukan dan lain-lain. Akhirnya kemudian malaikat Jibril pun datang kepada Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kitab, Nabi Muhammad kemudian dibelek dadanya. Kenapa dibelek? Bukan Nabi Muhammad hatinya kotor, tidak. Sedikit pun tidak ada kekotoran dalam hati Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenapa dibelek? Ada dalam hati manusia, ada satu titik yang disebut dengan nuktoh. Tempat setan menggoda dan memberikan bisikan keburukan, itu setiap manusia memiliki titik itu. Dan Nabi Muhammad itu tidak dan kemudian dibersihkan dari titik itu. Sehingga tidak aneh, Nabi Muhammad tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita hari ini makhluk biasa, sedikit-sedikit kemudian lupa Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dalam hati kita ada nuktoh atau titik yang kemudian tempat setan menggoda kita sekalian. Kemudian yang kedua, kunci kebahagiaan dan keselamatan hidup adalah bersih hati. Nih, pelajaran selanjutnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, yang pertama kita perbaiki adalah hati kita. Jangan sampai orang kaya sekalipun banyak hari ini yang kemudian tidak berbahagia. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang kemudian rumahnya hanya sepetak, ya, mereka bisa tidur nyenyak di malam hari. Tapi orang-orang kaya yang vilanya di Lembang, ya, kemudian di mana-mana, di Bogor dan lain-lain, setiap malam kemudian masih harus kerja, pergi pagi, pulang malam, sampai pagi lagi. Yang enak siapa? Yang enak adalah pembantunya. Pembantunya bisa berenang di vilanya, ya, sampai berkeluarga di sana. Tapi yang memilikinya
yang konon katanya dia kaya, tetapi tidak merasakan kebahagiaan hidup. Makanya saya sering sampaikan, hidup itu kita harus mencontoh tukang parkir anak-anak. Kenapa harus mencontoh tukang parkir? Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tetapi merasa dititipi. Nih, contoh yang sekaligus filosofis yang harus kita pelajari dari seorang tukang parkir. Tukang parkir setiap hari kemudian dititipi, ada motor, ada mobil, ya, ada puluhan motor, puluhan mobil dititipi, tetapi sedikit pun tidak merasakan memiliki. Ketika yang punyanya kemudian membawa satu persatu motor, satu persatu mobilnya diambil dan kemudian habis di tempat parkirnya, si tukang parkir sedih atau tidak? Si tukang parkir tidak sedih karena merasa kemudian dititipi bukan dimiliki. Begitu juga kita. Jangan sampai apa yang ada dalam diri kita merasa memiliki, tetapi pastikan kita merasa dititipi. Anak adalah amanah Allah. Ya, kemudian kekayaan, rizki itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hakikatnya bukan milik kita, tetapi itu adalah Allah yang kemudian titipkan kepada kita sekalian. Jadi kunci hidup itu pastikan bersih hati. Seperti tukang parkir yang tadi saya sampaikan. Jangan pernah merasa memiliki, tetapi kemudian merasalah dititipi. Karena Allah yang memiliki semua dan segalanya. Itu ya. Jadi jangan pernah kemudian kunci kebahagiaan hidup kita, maka pastikan supaya bersih hati kita dari berbagai penyakit hati. Next. Peta jajah Arab, ini nih anak-anak, berikut juga Bapak Ibu. Jadi jarak yang tadi saya sampaikan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau kita kilometerkan itu sekitar 1239 km. Kalau kita gambarkan perjalanan sebanding dari Serang menuju ke Denpasar, Bali. Ya, jauh atau dekat? Jauh, ya. Cukup nggak setengah malam sampai? Dengan konsep pada saat itu. Hanya menggunakan unta, hanya menggunakan misalkan kuda. Gak mungkin. Perjalanan 1239 km ditempuh dengan waktu yang begitu sangat singkat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi gambarannya perjalanan dari Serang menuju ke Denpasar di Indonesia, itu gambarannya. Next. Nah ini nih anak-anak, Bapak Ibu sekalian, ya saya ingin memvisualisasikan bagaimana kondisi Isra Mi'raj pada saat itu. Ini gambaran Masjidil Aqsa. Ya, yang hari ini Palestina, ya, yang kemudian saudara-saudara kita doakan juga, yang kemudian sholat itu mereka begitu sangat was-was anak-anak. Jadi sangat kita bersyukur nih di Indonesia, kita beribadah tenang, tinggal maunya, tinggal semangatnya. Orang-orang Palestina mereka ibadah di masjid mereka dibatasi. Bahkan baru saja takbiratul ihram Allahu Akbar, di depannya tentara Yahudi kemudian sudah menuruskan pistolnya. Bayangkan, mau tenang seperti apa nih? Ya, sehingga syukur yang begitu sangat luar biasa bagi kita masyarakat muslim di Indonesia, sholat kita nyaman. Ya, sholat kita tenang, tinggal maunya saja. Kan realita hari ini, masjid yang kemudian 50 meter, 100 meter dari rumah kita begitu sangat berat melangkahkan kakinya. Tapi nonton drama Korea, 2 jam, 3 jam, betul ya anak-anak ya? Itu enak dan sekaligus tidak ada rasa bosan. Karena apa? Karena ada hub atau kita suka pada hal itu. Tapi sholat paling lama ya, kalau ukuran kita di Indonesia itu 5 menit sudah istimewa. Ya, 5 menit sudah istimewa. Meskipun suratnya masih palak binas, kulhu, ya dan lain-lain gitu ya. Nah di Indonesia kita 5 menit itu sudah istimewa. Ada juga yang kemudian sholatnya ekspres, 1 menit beres. Ya, coba ada tumaninahnya atau tidak? Orang Palestina sholatnya begitu sangat was-was karena di lingkungannya begitu sangat luar biasa. Indonesia yang kemudian masjid kemudian begitu sangat megah-megah, dekat dengan rumah, mau apa lagi? Ya, mau fasilitas yang kemudian Allah berikan apa lagi supaya sholat kita kemudian bisa khusyuk. Saya ada cerita, dalam sholat itu saya sering sampaikan, tidak ada unsur kreativitas dan inovasi. Anak-anak, Bapak Ibu sekalian, jadi nggak boleh dalam sholat itu ada unsur kreativitas dan inovasi. Misal saya punya teman dari jurusan seni tari,
ingin memadukan gerakan sholat dengan tariannya. Boleh atau tidak? Gak boleh. Misalkan di takbiratul ihram, Allahu Akbar. Boleh atau tidak? Gak boleh. Tidak ada unsur kreativitas dan inovasi dalam sholat. Oleh sholat yang kemudian didapatkan pada peristiwa Isra Mi'raj, itu sudah kemudian qat'i. Artinya gerakannya, bacaannya, apapun yang kemudian dicontohkan oleh Nabi, itu sudah kemudian pasti seperti itu sampai akhir zaman. Gak boleh ada unsur kreativitas dan inovasi. Nah, kemudian di sana lihat di layar ada dinding burok. Bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa, tempat Rasulullah pada saat itu memarkir buruk. Jadi ibarat alat transportasi itu, buruk itu kemudian diparkir dulu di tempat ini oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Nah, kemudian ada Musola Marwani, ada bagian dari komplek Masjid Al-Aqsa, kemudian ada Masjid Jami Al-Qibli, bagian dari komplek Masjid Al-Aqsa, imam sholat biasanya ada di sini. Next. Nah, apa yang terjadi pada saat di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad kemudian ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin sholat para nabi. Jadi para nabi itu yang jumlahnya begitu sangat banyak, hanya saja yang kemudian wajib kita ketahui hanya 25 itu, kemudian diimami sholat oleh Nabi Muhammad di tempat ini. Makanya itu diabadikan ya, tempat sholatnya Nabi pada saat itu ketika hendak dimi'rajkan ke langit, beliau kemudian mengimami sholat para nabi terdahulu. Ini menandakan bahwa posisi Nabi Muhammad memiliki posisi khusus dan kemudian posisi mulia dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Ya, sampai beliau kemudian diberikan kesempatan untuk mengimami sholat di Masjidil Aqsa pada saat itu. Next. Nah, perjalanan Mi'raj. Anak-anak, Bapak Ibu sekalian, jadi langit itu ada tingkatan-tingkatannya. Langit pertama, Nabi Muhammad pada saat Mi'raj berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Pada saat berjumpa dalam satu riwayat, Nabi Adam kemudian menengok ke kanan dan kemudian senyum. Sementara ketika menengok ke sebelah kiri, Nabi Adam kemudian menangis. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa?" Adam menengok ke sebelah kanan tersenyum, ke sebelah kiri kemudian menangis. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, Nabi Adam ketika melihat ke sebelah kanan melihat umatnya yang soleh. Umatnya yang taat untuk beribadah. Dan kemudian dipastikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika menengok ke sebelah kiri, ya, malah menangis. Kenapa menangis? Karena umatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah sekaligus kemudian ini gambaran bahwa umat Nabi Adam itu kita kan disebut dalam Al-Qur'an sebagai Bani Adam, anak cucu dari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam teh aki urang sadayana, ya. Kakek kita Nabi Adam itu. Nah, pada saat langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Kemudian antara langit pertama ke langit kedua, jaraknya menurut para ulama dan beberapa kitab menjelaskan itu sekitar 500 tahun lamanya. Jadi begitu sangat lama tuh. Langit pertama menuju ke langit kedua itu butuh perjalanan sekitar 500 tahun. Jadi dahsyatnya ciptaan Allah yang begitu sangat luas, ya. Tingginya atau ke atasnya itu 500 tahun, lebarnya pun langit dan bumi itu 500 tahun. Nah, jadi langit pertama, kedua berjumpa dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, ketika bertemu Nabi Yusuf, Nabi Muhammad melihat sebuah cahaya yang luar biasa dari wajah Nabi Yusuf. Kita tahu Nabi Yusuf itu adalah makhluk tertampan. Betul ya anak-anak ya? Makhluk tertampan yang saking tampannya para kemudian istri raja pada saat itu sedang mengupas apa? Mengupas bawang. Datang kemudian Nabi Yusuf tanpa terasa kemudian apa? Pisaunya itu mengenai tangannya sampai berdarah dan tidak terasa. Saking apa? Terkesimanya oleh ketampanan Nabi Yusuf. Jadi ukuran tampan atau tidak itu sebenarnya ukurannya Nabi Yusuf. Jadi kalau ada artis Korea yang kemudian kita sedang mengupas bawang masih merasa sakit ketika misalkan pisau kita kena ke tangan kita, berarti itu belum tampan, ya. Jadi kan hari ini kan realitanya anak-anak perempuan khususnya
yang kemudian mengidolakan artis-artis Korea sampai di kamarnya foto-foto dan lain-lain ya, tahu bagaimana kelahirannya, bagaimana kesehariannya, sementara ditanya Nabi Muhammad tidak tahu. Ini miris. Generasi hari ini lebih mempopulerkan artis Korea dibandingkan Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Ya, sadar atau tidak, ini faktanya. Meskipun saya yakin ya, para ahwat di SMA Angkasa kelas 10, 12 tidak ada yang seperti itu. Ini sekolah lain ya, sekolah lain, bukan SMA Angkasa. Cuman hampir sama lah ya. Artinya jadi jangan sampai kita salah mempopulerkan seseorang. Karena ketika mempopulerkan seseorang, kita ngefans kepada seseorang, biasanya kemudian kita akan menyenangi segala aspek yang kemudian ada pada orang yang kita sukai. Bayangkan kalau misalkan kita sukanya pada Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad itu kan makan minum gak sambil berdiri. Kita hari ini kan mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, tidak pernah memperhatikan bagaimana minum, ya, sudah sedang olahraga sambil berdiri langsung saja minum. Itu karena apa? Karena idola kita bukan Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnah Nabi kemudian ditinggalkan. Nabi Muhammad itu berhenti sebelum kenyang. Kalau kita makan minum, berhenti itu ketika apa? Berhenti ketika sudah kenyang. Nabi Muhammad mencontohkan itu berhenti sebelum kenyang. Nabi Muhammad itu sedikit makan anak-anak. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Betul? Ya. Baru beli seblak, ada mitul, ya. Ada apa lagi, ya? Banyak tuh, ya, versi makanan hari ini kan. Artinya Nabi Muhammad sedikit makan, umatnya sedikit-sedikit makan. Nabi Muhammad sedikit tidur, umatnya sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad itu anak-anak setiap malamnya itu tidak pernah kemudian ketinggalan sholat malam. Sampai kakinya bengkak-bengkak karena apa? Karena kemudian sholatnya begitu sangat lama. Malam-malam kita bangun tidak? Bangun. Datang ke air, buang air, tidur lagi. Ya. Padahal sebenarnya kesempatan bangun di malam hari itu harus dimanfaatkan kemudian dengan sholat tahajud. Karena sekali lagi dalam sebuah hadis dijelaskan, pada malam-malam itu kemudian Allah turun ke langit dunia untuk kemudian mencari orang-orang yang bangun di malam hari. Malaikat kemudian mengecek, wah anak-anak SMA Angkasa nih pada bangun tapi nonton bola. Ya, anak-anak Angkasa pada bangun tapi nonton drama Korea. Ya, terjadi tuh, gak jadi tuh malaikat kemudian memberikan rahmat pada orang itu. Tapi kemudian malaikat ketika turun menyampaikan, melaporkan pada Allah, ya Allah ada siswa-siswi Angkasa, SMA Angkasa yang kemudian bangun di malam hari. Mereka ingin hajat tertentu. Kelas 12 nih, ingin bentar lagi ujian ya. Bentar lagi ujian, manfaatkan malam hari ini untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kelancaran. Ya, malam-malam itu adalah doa yang kemudian akan mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebanyakan dari kita sedang ngapain? Sedang tertidur pulas. Bapak Ibu gurunya juga sama, ya. Malam-malam itu manfaatkan, kita memiliki hajat apapun, maka pastikan sampaikan, interaksikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yang kemudian meminta tobat, maka ampuni tobatnya. Yang meminta ampun, maka ampuni tobatnya. Yang meminta rizki, berikan rizkinya. Yang meminta sesuatu, maka pastikan sesuatunya itu diberikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahsyatnya luar biasa. Ya, orang-orang yang sudah terbiasa sholat malam, ya, maka hidupnya sudah pasti luar biasa, entah itu dunia ataupun akhiratnya. Yang sulit kan kita bangunnya. Kadang kemudian kita menyetel alarm itu 10. Ya, kita setel jam 1. Kita setel lagi jam 1.30. Jam 2 kemudian kita setel lagi. Ya, sudah bangun, kagok, nanti alarm keempat. Setel lagi, ya. Sudah adzan berkumandang, adzan subuh, ya. Pada akhirnya kemudian kagok, ya, tanggung belum qomat. Akhirnya ketiduran, bangun jam 6 pagi baru melaksanakan sholat subuh. Ini yang kemudian terjadi. Bagaimana kemudian kita ingin mencontoh Nabi Muhammad sementara kita kemudian jauh dari Nabi Muhammad SAW. Itu ya, bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian yang keempat bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam dengan Nabi Musa. Dan kemudian langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, 7 langit ini malaikat Jibril menyertai Nabi Muhammad pada saat Mi'raj. Tetapi ketika langit ketujuh menuju ke Sidratul Muntaha,
Nabi mengajak malaikat Jibril, wahai Jibril, ayo ikut denganku ke Sidratul Muntaha. Tapi kata malaikat Jibril, tidak, tempatku sampai di sini. Karena ketika aku melintasi tempat yang batasan itu, yang batasan sudah Allah tentukan, maka aku akan hancur dan kemudian terbakar oleh api. Jadi yang bisa dan sekaligus spesial sampai ke Sidratul Muntaha itu baru Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun ada batasnya. Tapi Nabi Muhammad insan pilihan Allah sampai kemudian diberikan posisi yang begitu sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Next. Nih, rihlah Nabi Muhammad ke surga dan neraka dalam Isra Mi'raj yang harus kita ambil pelajaran nih. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang Bapak banggakan, pertama, Nabi Muhammad diperlihatkan di neraka itu ada orang yang mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Beliau bertanya pada malaikat Jibril ini tamsil apa? Kenapa ada orang yang sampai mencakar-cakar tubuhnya sendiri? Kata malaikat Jibril, Muhammad, ini adalah gambaran umatmu yang senantiasa mengumpat, memfitnah, menggibah, membicarakan keburukan orang lain. Padahal orang itu adalah saudaranya sendiri. Hati-hati nih anak-anak ya. Tidak ada gibah yang berfaedah. Di WA, Pak nggak apa-apa ada gibahnya berfaedah. Nggak ada. Gibah itu semua jelek. Ya, yang namanya gibah itu kan membicarakan keburukan orang, yang dibicarakannya kemudian merasa tidak enak. Pak kalau ngebicarakan kebaikan boleh? Boleh kebaikan. Sebagai motivasi, sebagai semangat supaya kita sama dengan kebaikannya. Tapi kalau sudah kita membicarakan keburukan, itu namanya gibah. Ya, jadi orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang di belakang, ya, kemudian sedikit-sedikit kemudian menyinggung, yang tadi kemudian berburuk sangka, memfitnah bahkan, maka nanti di yaumul akhir di neraka Allah akan tampakkan bagaimana siksanya orang-orang demikian itu akan dicakar-cakar tubuhnya sendiri oleh sendiri. Jadi cakaran sampai berdarah, kemudian diutuhkan lagi, itu adalah gambaran orang-orang yang senantiasa gibah, fitnah dan lain-lain. Yang kedua, ada juga Rasulullah SAW ditampakkan pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu melihat orang yang memotong lidahnya sendiri. Ya, lidah tuh ya kemudian dipotong oleh sendiri. Kemudian ditanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini tamsil apa? Gambaran apa? Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang memotong lidahnya sendiri adalah orang-orang yang munafik. Anak-anak tahu munafik? Munafik dalam hadis idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlapa wa idza tu'mina khana. Jadi orang-orang munafik itu apabila berkata dia dusta, apabila berjanji ia ingkar, apabila kemudian dipercaya kemudian ia khianat. OSIS, Kamusa itu adalah amanah. Kalian sebagai peserta didik itu adalah amanah juga. Kalau kalian tidak mampu amanah, maka bisa jadi digolongkan oleh Allah sebagai orang yang munafik. Dan orang munafik gambarannya apa? Gambaran orang munafik dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik itu digolongkan, nerakanya itu bagian paling bawah. Ya, kita punya jabatan, kita kemudian tidak bisa amanah, maka bisa jadi Allah akan hisab nanti di yaumul akhir, dan naudzubillah kita digolongkan menjadi orang-orang yang munafik. Yang ketiga, digambarkan dalam keadaan pada saat Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad melihat orang yang memikul beban berat dan semakin berat. Kalau misalkan sedang membawa kayu, ya, belum beres membawa kayu ini, kemudian diambilkan kayu yang baru, kemudian ditimpakan kembali pada badannya. Ya, sampai semakin berat, itu ternyata kata malaikat Jibril, itu adalah tamsil. Seseorang yang kemudian punya jabatan tertentu, tidak puas dengan jabatan tertentu tersebut, kemudian menginginkan jabatan lainnya. Dia diamanahi sebagai misalkan apalah dalam sebuah perusahaan, ataupun di dunia pendidikan sebagai apa dan sebagai apa, amanahnya belum selesai, dia ingin dan menginginkan amanah lainnya. Itu digambarkan oleh Allah akan menjadi orang yang mengikul beban berat dan semakin berat, dan terus Allah berikan beban itu pada saat nanti di yaumul akhir. Makanya berat anak-anak ya, bukan rindu yang berat ya, tapi amanah. Kan anak muda hari ini mah ya, dalam film Dilan tuh ya,
Jangan rindu, rindu itu berat ya. Tetapi yang berat itu adalah amanah. Amanah kalian sebagai peserta didik. Amanah kita sebagai pendidik. Saya sebagai pengajar Bapak Ibu, ya. Amanah saya yang mengajar. Ya, transfer ilmu kepada para peserta didik. Artinya, ketika kemudian kita tidak amanah, tugas kita sebagai guru, tugas kita sebagai pendidik, tidak kemudian kita jalankan, bisa jadi kemudian Allah akan kemudian mendapatkan kita pada saat nanti yaumul akhir seperti gambaran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Naudzubillah. Yang keempat, ini adalah positif. Orang yang menanam dan langsung tumbuh. Ini bukan di neraka, karena pada saat Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad bukan sekedar diperlihatkan bagaimana neraka, tapi bagaimana surga. Ada orang yang menanam, kemudian langsung tumbuh. Nanam, tumbuh, kemudian ada buahnya dipetik, keluar lagi. Itu kata-kata malaikat Jibril, itu adalah gambaran orang yang ketika di dunia kemudian mengumpulkan sebanyak-banyak amal solehnya untuk nanti dituai di yaumul akhir. Jadi dunia itu adalah perjuangan anak-anak, ya. Bukan waktunya leha-leha. Kelas 12 tinggal sedikit lagi nih, ya. Kalau kalian leha-leha, malas-malasan, maka yang menentukan bukan siapapun, tetapi kita sendiri. Mau hasilnya bagus, mau husnul khotimah atau su'ul khotimah, yang menentukan adalah kita pribadi. Ya, jadi pastikan setiap amal yang kita lakukan adalah amal soleh yang kemudian mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, ini perintah sholat wajib 5 waktu. Jadi awalnya nih, Bapak Ibu sekalian, anak-anak, awalnya Allah perintahkan pada saat di Sidratul Muntaha, Allah perintahkan umat Nabi Muhammad itu untuk melaksanakan sholat 50 kali. Dalam sehari, bayangkan. Kalau kita hitung secara matematis, berarti setengah jam sekali kita sholat. Jam 9 sholat, 9.30 sholat lagi. Jam 10 sholat lagi. Berat tidak Bapak Ibu, anak-anak? Berat. 5 waktu saja masih banyak yang kemudian meninggalkan. Bayangkan kalau misalkan yang diketuk palu pada saat itu 50 waktu. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan perintah 50 kali, 50 waktu sholat untuk umatmu wahai Nabi Muhammad. Turun ke langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, turun lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini tipikal seorang nabi yang kepo, anak-anak, dalam istilah kerennya ya. Ini Nabi Musa itu senantiasa kepo, makanya disebut dengan kalimullah. Ya, yang sekaligus berinteraksi dengan Allah langsung itu adalah Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kepo kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, dapat apa dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad, umatku mendapat perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa kaget tuh Bapak Ibu. Ya, karena tahu umat Nabi Muhammad itu tidak akan mampu. Kemudian Nabi Musa kemudian mengusulkan, wahai Muhammad, kembali ke Allah, minta keringanan. Diturunkan tuh 40 kali. Nabi Musa kepo lagi. Nabi Muhammad jadi berapa? 40. Kemudian kalau Nabi Musa pulang lagi, ya, negosiasi lagi dengan Allah Subhanahu wa taala sampai beberapa kali, pada akhirnya kemudian Nabi Muhammad sudah malu, ya. Karena Nabi Muhammad itu punya sifat haya. Ya, rasa malunya itu luar biasa. Makanya ada sebuah hadis, al-haya'u minal iman. Ya, rasa malu itu sebagian dari iman. Jadi kalau sudah hilang rasa urat malu kita, berarti iman kita bermasalah. Perempuan masih menggunakan celana pendek, ya, masih menggunakan bikini, ya, dan lain-lain, itu artinya urat malunya sudah kemudian Allah cabut tuh. Ya, hati-hati. Ya, jangan merasa sepele, karena bisa jadi Allah sudah ambil urat malu kita, yang kemudian kita melaksanakan maksiat sudah biasa saja. Nah, itu perintah sholat 5 wajib 5 waktu, yang kemudian ini menjadi oleh-oleh pada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Next. Pak, dilanjut. Nah, ini perintah sholat wajib 5 waktu. Dalam sholat, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, kita sebenarnya banyak pelajaran yang kemudian kita bisa pelajari dalam sholat kita. Pertama adalah sifat disiplin. Kalau kita sholat berjamaah, imam ruku, maka yang namanya makmum pun harus ruku. Gak boleh kemudian, tenang saja, ya, imam ruku, saya mah tenang aja berdiri. Berarti kita kemudian keluar dari jamaah, tidak sah sholat jamaah kita. Begitu juga
dalam kehidupan kita, maka pastikan ada kedisiplinan dalam hidup. Siswa atau siswi SMA Angkasa, kalau kita sudah tidak disiplin dari sisi waktu, maka hidup kita tidak akan sukses. Kalau kita sudah tidak disiplin dalam memanage waktu, maka hidup kita tidak akan sukses. Makanya penting kedisiplinan. Ya, jangan sampai kemudian kedisiplinan kita sepelekan. Disiplin waktu ke sekolah jangan sampai terlambat, mengerjakan tugas jangan sampai terlambat, ya. Begitu juga seorang pendidik jangan sampai kemudian terlambat. Ya, jangan sampai ke anaknya jangan terlambat sementara gurunya malah terlambat. Ingat, guru itu digugu dan ditiru. Kalau gurunya sudah seperti itu, apalagi kemudian muridnya. Ya, guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Ya, maraton gitu ya kalau murid. Nah, artinya harus memberi contoh bagi kita seorang pendidik untuk memaksimalkan didikan kita kepada anak didik. Itu pelajaran disiplin yang kemudian kita bisa ambil dalam sholat 5 waktu. Dalam sholat kita pun ada rukun dan syarat. Jangan sampai kita ingin hidup bahagia, tetapi kemudian kita tidak menunaikan kewajiban. Bagaimana kemudian kita ingin sukses, tetapi kemudian kita tidak berusaha, maka tidak bisa. Nah, ini pentingnya sholat wajib 5 waktu. Next. Nah, hikmah Isra Mi'raj yang saya rangkum nih. Pertama, tingginya posisi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, ayatnya jelas, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi baru Nabi Muhammad yang kemudian langsung Allah redaksikan dalam Al-Quran dan diakui sebagai hambanya. Kalau kita, anak-anak kalian hamba Allah atau bukan? Bapak Ibu hamba Allah, kata siapa? Kata kita, kata Allah. Kalau kata kita, itu diakui atau mengaku? Mengaku ya. Contoh lain, saya kenal Pak Jokowi. Itu mengakui atau diakui? Mengaku, saya mengaku kenal Pak Jokowi. Pertanyaan besarnya, Pak Jokowi kenal nggak ke saya? Belum tentu kan, bahkan mungkin tidak kenal. Jadi mengaku itu mudah atau gampang? Sama aja ya. Mengaku itu mudah, sangat mudah dan gratis. Tapi diakui itu tidak gratis. Sekolah, biasanya ada akreditasi. Ya, kita mengakui misalkan SMA Angkasa akreditasinya A, kata siapa? Kata saya, itu baru mengakui. Tapi kalau sudah muncul sertifikat akreditasinya ternyata kemudian A, itu sudah diakui dan itu mahal. Begitupun kita sebagai hamba Allah. Jadi hari ini itu kita baru mengaku hamba Allah, tetapi sebenarnya perbuatan kita hamba setan. Ya, kalau hamba Allah ya menghamba kepada Allah. Sholat tidak lagi sebagai pengugur kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan. Sholat tidak lagi kemudian itu menjadi beban bagi kita, tapi itu memang yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi tingginya posisi Nabi Muhammad pada saat Isra wal Mi'raj. Yang kedua, pembekalan dakwah yang tangguh, ujian kematian Abu Thalib, Siti Khadijah radhiyallahu an, itu adalah dalam waktu yang beriringan, itu memberikan gambaran supaya Nabi Muhammad diberikan hati yang teguh dan kemudian terbiasa dengan kemudian kesulitan dan kesedihan. Yang ketiga, keistimewaan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang kemudian disucikan dalam Islam. Bahkan kiblat pertama sebelum ke Masjidil Haram kan ke Masjidil Aqsa. Hari ini memang kita kiblatnya ke Ka'bah, ke Mekah. Tapi zaman dulu sebelum ada perintah yang kemudian dipindahkan posisi kiblat kita, itu adalah ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu. Ya, sampai-sampai Nabi Muhammad setiap hari menegadahkan tangannya, kemudian melihat ke atas langit supaya dipindahkan kiblatnya, baru kemudian Allah tunaikan dan kemudian jadikan kiblat umat Islam itu ke Masjidil Haram sampai sekarang. Tapi sedikit pun tidak mengurangi keistimewaan Masjidil Aqsa. Next. Selanjutnya, hikmah Isra Mi'raj penghapusan syariat umat Nabi terdahulu. Nabi terdahulu tadi saya sampaikan ada sholat. Tapi sholat versi kita yang dibawa syariat Nabi Muhammad setelah peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram dan kemudian diakhiri dengan salam. Anak-anak tahu bagaimana sholatnya Nabi Sulaiman?
Nabi Sulaiman itu sholatnya hanya sekedar berdiri saja tegak. Tidak ada takbiratul ihram, tidak ada ruku, tidak ada sujud, berdiri tegak. Makanya dalam akhir hayat Nabi Sulaiman kan meninggal dalam keadaan berdiri, menggunakan tongkatnya dimakan rayap, kemudian Nabi Sulaiman kemudian jatuh dan orang-orang baru tahu bahwa Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan sholat. Jadi setelah Nabi Muhammad ada pada saat Isra Mi'raj ini, semua syariat sholat pada saat itu dihapuskan dan diganti dengan syariat sholat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang selanjutnya Islam agama yang suci, dan otomatis yang ketiga selanjutnya adalah pemantapan hati Nabi Muhammad. Next. Hikmah Isra Mi'raj selanjutnya adalah ujian keimanan bagi umat Islam. Tidak sedikit muslimah yang murtad akibat peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Orang-orang ateis itu, anak-anak ateis itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka baru percaya sesuatu ketika sudah merasakan oleh panca inderanya. Itu konsep berpikir orang-orang ateis. Jadi mereka baru percaya nih tempat minum ini ada ketika saya sudah pegang dan tahu warnanya, misalkan ini dibalut dengan warna orange, kemudian tutupnya berwarna biru. Nah, orang-orang ateis itu baru percaya. Tapi orang Islam jangan menggunakan pola berpikir orang-orang ateis. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini kemudian karena tidak masuk akal secara akal dan intelektualitas manusia, tapi tetap kita harus yakin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi. Yang selanjutnya diturunkan perintah sholat 5 waktu, ini sudah jelas. Sholat 5 waktu yang kita lakukan, ya, yang kemudian kita laksanakan, itu adalah hasil dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Next. Nah, kita simpulan ya, bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa, bukti kenabian Nabi Muhammad dan sekaligus peristiwa dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad setelah Al-Quran. Jadi Isra Mi'raj ini termasuk mukjizat nih anak-anak. Termasuk mukjizat, selain Al-Quran termasuk mukjizat yang terbesar juga, Isra Mi'raj ini pun termasuk ke dalam mukjizat terbesar yang patut kita ambil pelajaran. Berbagai hikmah yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan itu menjadikan kita dari Mi'raj, dari Isra Mi'raj, dari tahun ke tahun kita senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan ukhuwah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai Isra Mi'raj setiap tahun kita ikuti tapi tidak ada dampak dalam kehidupan kita. Isra Mi'raj setiap tahun kita peringati tetapi tidak ada dampak dalam kehidupan kita. Isra Mi'raj setiap tahun kita ikuti, tetapi tetap sholat mah tetap semenit. Sholat itu tetap gurung rusuh. Sholat itu tetap misalkan kita tidak bisa husu di dalamnya. Maka pastikan mulai sekarang ke depan sesuatu yang buruk di masa yang lalu, maka kita perbaiki di masa yang akan datang. Kata Nabi kan, seseorang yang beruntung itu adalah seseorang yang kemudian hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Kalau hari sekarang lebih buruk dibandingkan hari kemarin, maka kata Nabi itu digolongkan menjadi orang-orang yang rugi. Bahkan kalau hari sekarang itu sama dengan hari kemarin pun itu rugi. Makanya kalau sekarang hari ini kalian baca Quran 10 ayat, 20 ayat, tapi ternyata kemudian keesokan harinya malah berkurang 5 ayat, maka kata Nabi itu adalah rugi. Tapi harus terus kontinuitas, istiqomah, bahkan kemudian meningkatkan ibadah. Sebentar lagi kita pun bulan Ramadan nih, anak-anak, ya. Bulan Ramadan saatnya kemudian kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diskon pahala akan ada di bulan puasa nanti. Ya, kita didiskon tuh, ya, yang tadinya misalkan 10 kebaikan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat terbesar juga yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah nikmat disampaikannya kita sampai kepada bulan Ramadan selanjutnya. Banyak orang yang sehari sebelumnya kemudian Allah wafatkan. Sehari sebelumnya kemudian Allah ambil nyawanya ketika hendak menjelang bulan Ramadan. Sampai jam berapa saya? 5 menit lagi. Oke, ya sudah pas kesimpulan. Intinya Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang Bapak banggakan, hikmah yang bisa kita pelajari, berbagai hikmah yang telah kita sampaikan sekaligus kita pelajari dalam pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Terkhusus titip sholat, titip sholat, titip sholat. Karena ini penting.
amalan ibadah yang akan senantiasa diperhitungkan pertama nanti di yaumul hisab itu adalah amalan sholat kita. Kalau sholat kita bagus, amalan lainnya akan bagus. Sholat kita buruk, maka amalan lainnya pun akan kebawa buruk. Hanya hati-hati, titip 5 waktu yang kemudian Allah perintahkan kepada kita umat Islam sebagai pembeda dengan orang-orang kafir, jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita tidak tunaikan, karena itu merupakan kewajiban kita bersama. Sholat pun nilai-nilai dalam sholat kedisiplinan, kerjasama, gotong royong, dalam sholat berjamaah, maka itu bisa menjadikan uhwah Islamiyah kita, persaudaraan antar sesama kita, maka pastikan akan memberikan sesuatu yang berdampak baik, berdampak positif dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit dan mungkin tapi menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Kita kemudian berdoa di akhir, kemudian kita berpikir apapun yang kita lakukan hari ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita sebagai kalian jadilah pendidik yang senantiasa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru SMA Angkasa mudah-mudahan solid semuanya, bahwa Islamiyahnya senantiasa terjalin sehingga menjadi SMA yang senantiasa unggul dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi share ilmu pada kesempatan pagi hari ini, dan saya ucapkan mohon maaf barangkali ada perkataan yang kemudian tidak berkenan dengan Ibu dan anak-anak sekalian. Kita tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Nah itu dia teman-teman materi dari Saiful Manan SPD. Nah cara selanjutnya itu adalah kuis ya. Di sini mungkin saya akan bacain dulu peraturan dari kuisnya. Kurang lebih Pak pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Nanti Pak Ustadz yang menyampaikan pertanyaan, lalu teman-teman nanti menjawab ya. Teknisnya siapa yang raise hand duluan itu yang duluan menjawab ya teman-teman. Buat yang jauh juga di sini nggak sia-sia juga ya teman-teman, nanti dapat berupa hadiah uang tunai gitu ya. Nah mungkin boleh. Baik, anak-anak sudah siap? Yang menyimak dari awal sampai akhir pasti mudah menjawabnya ya. Baik, pertanyaan pertama. Peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi butuh berapa waktu? 2 bulan ya. Pertanyaannya, kalau misalkan dikilometerkan, berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Silakan. Nah boleh raise hand dulu buat teman-teman. Nah ya silahkan Torik. Boleh di unmute dulu. Torik yang duluan tadi. Silahkan Torik. Cek. Bismillah. Torik perkenalan dulu. Cek. Ada suaranya? Cek. Ya, mangga Cek. Torik. Ada suaranya, Pak? Cek. Ya, terdengar sudah. Ada Atan? Sudah terdengar Torik. Oh, ada. Nama saya Torik dari XIPSD. Pertanyaannya tuh apa? Dikilometerkan ya Pak ya? Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau diukur dari sisi kilometer. 1239 Pak. Berapa? 1239. 1239 Kilometer. Oke, betul. Sip, 1239 Tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Pertanyaan kedua langsung. Pertanyaan kedua. Baik anak-anak, untuk pertanyaan kedua, tadi disampaikan bahwa beberapa hikmah dari Isra dan Mi'raj ya. Ada sekitar 4, 5 sampai 7 yuk, beberapa hikmah yang saya sampaikan. Tolong sebutkan 4 saja hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Silakan. 4 hikmah. Boleh raise hand dulu buat yang mau jawab. Boleh buat Karisa. Langsung di unmute aja. Ada suaranya? Ya, ada. Ya, perkenalkan nama saya Karisa Pramudita dari kelas 12 IPSD.
Tadi hikmah Isra Miraj yang pertama, tingginya posisi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembekalan dakwah yang tangguh. Yang ketiga, keistimewaan Masjidil Aqsa. Yang keempat, ujian keimanan bagi umat Islam. Yang kelima, diturunkannya perintah sholat 5 waktu. Oke, sip, cukup, betul jawabannya. Untuk Karisa, terima kasih. Oh iya, buat teman-teman yang mau jawab, wajib on cam dulu ya teman-teman. Boleh Pak untuk pertanyaan ketiga? Oke, selanjutnya. Pada saat Mi'raj Nabi Muhammad kemudian rihlah, ya, diperlihatkan bagaimana gambaran surga dan neraka. Tadi saya sudah sampaikan, ada gambaran orang yang kemudian sedang membawa beban yang sangat berat, ditimpakan beban lagi. Kira-kira menurut kalian itu tamsil atau gambaran orang yang seperti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi? Nah, boleh nih Kang Bintang yang udah raise hand. Boleh perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bintang dari kelas 12 MIPA. Untuk yang tadi itulah gambaran dari seorang yang tidak puas dengan jabatannya sendiri dan si amanahnya itu tidak terjalankan dan mencari amanah lagi dan mencari amanah terus atau jabatannya. Oke, Bintang, terima kasih, tepat sekali. Ya. Alhamdulillah, beres ya, 3 pertanyaan ya. Beres, Pak. Alhamdulillah, insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah dari panitia. Saya mau ngumumin lagi buat tadi yang udah menjawab. Yang pertama ada Torik Nazib, yang kedua ada Karisa Pramudita, yang ketiga ada Bintang Cafah. Buat para pemenang nanti untuk hadiahnya bisa diumumin lagi dan juga nanti boleh menghubungi Frausri. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Husein Sastra Negara Bandung.